Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Saya Farkos. Saya Reva. saya Reno. Saya Amanda. Saya Ella. Like a wildfire, so many colors, but not enough to picture your smile. Make it never fade, it can make my day. Just wait, oh. Saya Reno Vanchandra. Di sini saya akan membahas isu bidang birokrasi pada aparatur sipil negara di Papua diangkat karena kedekatan atau nepotisme kekeluargaan. Kondisi saat ini yang disebabkan oleh isu tersebut di Papua, praktik nepotisme dalam pengangkatan ASN seringkali terjadi, di mana posisi-posisi strategis diisi berdasarkan hubungan keluarga atau kedekatan pribadi daripada kompetensi. Sedangkan kondisi ideal untuk ASN di Papua adalah penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kompetisi yang adil dalam pengangkatan pegawai. Dampak yang disebabkan dari isu tersebut, yang pertama dari segi kualitas pelayanan publik, yang kedua dari kinerja pemerintahan, dan yang ketiga dari segi ketegangan sosial. Sedangkan pihak terdampaknya yang pertama yang pasti orang asli Papua, yang kedua ASN itu sendiri, dan yang ketiga masyarakat umum. Penyebab dan faktor-faktor dari kasus tersebut, yang pertama yaitu struktur sosial dan budaya, yang kedua lemahnya pengawasan, yang ketiga faktor politik, yang keempat kurangnya kompetensi, yang kelima kesenjangan akses pendidikan dan pelatihan, yang keenam kurangnya penegakan hukum, yang ketujuh motivasi pragmatis, dan yang kedelapan intervensi politik lokal. Perkenalkan, nama saya Latalia. Di sini saya akan membahas mengenai isu pelayanan publik di RSUD Kota Lahat. Kondisi saat ini RSUD Kota Lahat menghadapi berbagai keluhan dari masyarakat, antara lain fasilitas yang buruk serta kurangnya tenaga medis yang mengakibatkan pasien diabaikan. Nah, kondisi idealnya yaitu perlu untuk diperbaiki. RSUD Lahat perlu memiliki fasilitas dan infrastruktur yang memadai, termasuk alat medis terkini serta kebersihan yang baik. Tenaga medis yang cukup seperti dokter dan perawat juga sangat diperlukan untuk memastikan pelayanan yang maksimal. Nah, dampaknya itu yang pertama penurunan kepercayaan masyarakat. Yang kedua tekanan pemerintahan dan DPRD. Yang ketiga yaitu efek kesehatan masyarakat. Pihak yang terdampak yang pertama masyarakat dan pasien, RSUD Kota Lahat, pemerintahan Kota Lahat, serta DPRD Kota Lahat. Faktor penyebabnya yaitu yang pertama anggaran yang terbatas, perencanaan yang kurang matang, manajemen yang kurang efektif, perawatan dan pemeliharaan yang kurang optimal, serta permintaan pelayanan yang tinggi. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Farkos Nurias Aulia Putri Ramadhani. Di sini aku akan menjelaskan mengenai isu kebijakan publik yang dimana isu ini terkait tentang tapera yang pada awalnya hanya diperuntukkan pada PNS, kini pekerja swasta juga menjadi peserta tapera. Pada tanggal 20 Mei 2020, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengubah aturan yang dimana peserta yang termuat dalam tapera juga termasuk pekerja swasta dengan usia paling rendah 20 tahun, sudah menikah dan memiliki penghasilan minimal sebesar upah minimum gaji yang akan dipotong sebesar 2,5% tiap tanggal 10 dan 0,5%-nya akan dibayarkan oleh instansi tempat ia bekerja. Pun faktor yang menyebabkan munculnya isu terkait tapera ini yaitu adanya anggapan tapera sebagai beban tambahan bagi pekerja dan pemberi kerja. Bagi pekerja, mereka merasa terbebani karena harus menyisihkan gaji sebesar 2,5% untuk membayar iuran tapera. Sedangkan mereka harus membayar iuran lain seperti iuran BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan. Lalu bagi yang memberikan pekerjaan, mereka merasa keberatan karena harus membayar 0,5% dari gaji karyawan, yang dimana hal ini akan dapat meningkatkan biaya operasional. Lalu kurangnya sosialisasi dan transparansi. Aturan tapera dianggap belum cukup disosialisasikan kepada masyarakat atau para pekerja, sehingga para pekerja masih sulit memahami dan kebingungan tentang manfaat yang akan diterima dibandingkan dengan beban yang ditanggung. Terima kasih.
Saya Faulia akan bahas mengenai isu kepemimpinan publik pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada kondisi saat ini terdapat kritikan bahwa pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo adalah anti-demokratik, di mana banyak sekali undang-undang ataupun kebijakan karet yang ditetapkan tanpa adanya dialog dengan masyarakat, sehingga masyarakat merasa kurang puas dengan adanya kebijakan ini. Kondisi ideal yang diharapkan oleh masyarakat adalah kepemimpinan yang mengedepankan demokrasi dan juga Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 dengan adanya ruang dialog yang terbuka bagi masyarakat dengan pemerintah. Dampak yang paling dirasakan akibat pemerintahan ini adalah kerusakan lingkungan alam, ketimpangan sosial dalam masyarakat, serta adanya pembengkakan biaya akibat adanya pembangunan infrastruktur yang tergesa-gesa. Lalu pihak yang paling merasakan dampak ini tentunya adalah masyarakat, lingkungan alam, lalu ekonomi keuangan negara. Faktor penyebabnya adalah fokusnya Presiden Joko Widodo terhadap bidang ekonomi tanpa memperhatikan keseimbangan dengan bidang lainnya, serta kurangnya pertimbangan akan dampak yang ditimbulkan akibat kebijakan yang telah diambil. Perkenalkan, saya Amanda Gutawa Pisar Putri. Saya akan menjelaskan tentang isu manajemen sumber daya manusia pada Dewan Kerja Cabang Kota Pagar Alam. Bagaimana kondisi sekarang Dewan Kerja Cabang Kota Pagar Alam? Meneliti dari perkembangannya, Dewan Kerja Cabang Kota Pagar Alam, sumber daya manusianya sudah semakin baik, dibuktikan dengan pengelolaan program kerja yang sudah semakin meningkat. Namun, terdapat juga kekurangan atau ketidakoptimalan manajemen sumber daya manusia pada Dewan Kerja Cabang Kota Pagar Alam, seperti kurangnya kedisiplinan dan masih banyaknya anggota yang belum sepenuhnya paham mengenai Dewan Kerja Cabang itu sendiri. Lalu bagaimana kondisi idealnya? Kondisi ideal manajemen sumber daya manusia pada Dewan Kerja Cabang Kota Pagar Alam seharusnya sesuai dengan PP Dewan Kerja Nomor 5 Tahun 2017 tentang petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Pendega dan Pramuka Pandega. Selain itu, kondisi idealnya adalah dengan mempertahankan perkembangan yang sudah semakin baik dan mengoptimalkan kedisiplinan dan pemahaman anggotanya mengenai peran serta fungsi dari Dewan Kerja Cabang. Manajemen sumber daya manusia pada Dewan Kerja Cabang Kota Pagar Alam sudah semakin baik, namun terdapat juga kekurangan atau ketidakoptimalan manajemen sumber daya manusia pada Dewan Kerja Cabang Pagar Alam. Faktor tersebut disebabkan oleh sikap individu yang kurang disiplin, jumlah anggota yang tergolong sedikit, dan masih banyaknya anggota yang belum sepenuhnya mengerti apa itu peran dan fungsi dari DKC itu sendiri. Sekian, terima kasih.